tapi akan saya sampaikan semangat kami. Prabowo yes, Gibran no. Salam sejahtera untuk kita semua guys, dan dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, kali ini gue ingin membicarakan seorang mantan ketua hakim Mahkamah Konstitusi. Dan kali ini gue melihat begitu berbeda. Dan gue juga baru tahu kalau seorang Profesor Gayus anggota dari PDI Perjuangan. Dan kali ini Profesor Gayus berbicara mewakili Partai PDI Perjuangan. Sampaikan sikap kami sehubungan dengan putusan pengadilan tata usaha negara yang disampaikan pada tanggal 24 Oktober 2024. Nomor perkara kami adalah 133 TF 2024 PT-UN Jakarta. Isi dari amar putusannya secara lengkap kami terima melalui IKOR, menyebutkan bahwa mengadili eksepsi menerima eksepsi tergugat dan terbuat intervensi mengenai kewenangan garis miring kompetensi absolut pengadilan. Karena eksepsi dari tergugat dan terintervensi diterima, sebagai risiko adalah menyatakan gugatan penggugat, yaitu kami, tidak diterima. Itu sikapnya memang seperti itu. Oleh karena itu, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000. Arti dari hal ini adalah bentuk penolak itu MO dalam bahasa hukum, mit onfalvat. Ini bunyi bahasa hukumnya artinya tidak diterima, bukan ditolak. Apa bedanya tidak diterima ditolak? Kalau tidak diterima, kami tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatan. Ini belum sampai sana, kami sudah ditolak dengan penolakan yang tidak dapat diterima karena majelis hakim telah menerima apa yang diajukan sebagai eksepsi dari tergugat dan intervensi gugatan. Dari sisi sini saja saya akan mengatakan putusan ini tentu kami tim menghormati. Kami menghormati karena memang semua putusan hakim itu sudah harus diterima dan dihormati, yaitu konsep dari asas hukum res judicata pro ventate habitur. Ini konsep yang universal di semua negara, bahwa putusan hakim harus diterima dan dihormati, dan kami menghormati putusan ini. Tetapi putusan ini dibuat oleh orang yang adalah hakim. Nah, kalau ini berbeda, ada hakim yang berbuatnya ramai sekali terhadap putusan perkara pembunuhan tapi dibebaskan, itu hakim hari ditangkap, tapi beberapa putusannya tetap diterima, berlaku, diajukan ke Mahkamah Agung dan dibatalkan, diganti putusan lain yang melalui mekanisme kasasi. Ini yang saya kemukakan. Lalu apa yang ditemukan dari putusan ini? Saya akan mengawali bahwa putusan ini kan sebelum perkara masuk ke PT-UN, kami sudah menjalani satu proses yang bernama dismisal. Apa itu dismisal? Dismisal adalah satu koreksi, satu pemahaman dari PT-UN dipimpin oleh ketua PT-UN itu sebagai bagian dari menseleksi apakah ini layak, apakah sudah betul tempatnya di sini. Ternyata kami dinyatakan layak untuk diteruskan dan di PT-UN ini. Nah, kemudian ada eksepsi, dinyatakan tidak di sini. Jadi misalnya menyangkut kompetensi bukan di sini. Ini yang kejanggalan yang pertama. Nah, ini bukan bagian dari lembaga peradilan, jadi oleh hakim-hakimnya yang harus kita persoalkan kenapa hakim ini mengambil langkah ini. Kemudian kami bicara pada apa yang meminta secara khusus. Yang meminta itu agar orang-orang yang dinyatakan layak sebagai orang yang menjabat jabatan tertentu dan bagi wakil presiden itu cacat. Tentu ini putusan MK tidak bisa ditolak langsung. Dan cacat itu yang kami ajukan untuk tidak dilantik karena cara hukum.
masa putusan semestinya 2 minggu sebelum tanggal 24, artinya tanggal 20, tanggal 10. Dengan alasan hakim ketua majelis sakit diundur sampai tanggal 24. Di mana pelantikan itu terjadi tanggal 20? Artinya misalnya melewati apa yang kami mohonkan dalam posita kami dan dalam petitum yang diajukan. Petitum itu bagian dari apa yang kami mohonkan agar KPU tidak melakukan administrasi apapun terhadap pelantikan yang kami dalilkan bahwa Wakil Presiden ini cacat hukum. Cacat hukumnya ada pada gugatan kami yang menjelaskan apa saja yang menjadikan cacat. Antara lain adalah KPU meminta bahwa putusan MK nomor 90 tahun 2024 itu diperdomani oleh para partai politik yang melakukan pemilu, yang calon-calon di partai ini. Nah, ini kira-kira yang kami mohonkan. Berkaitan dengan perkara yang tidak diperiksa sama sekali oleh hakim, tidak dipertimbangkan sama sekali, hanya karena kompetensinya bukan di PN Jakarta, padahal kami malah memenangkan proses dismisal oleh ketua, oleh ketua PN, dia mengatakan boleh melanjutkan perkara ini. Nah, itu saya katakan. Jadi yang memutus itu hakimnya, kan menghormati putusannya. Bagaimana hakim memutus perlu kita persoalkan, karena ada hal yang sangat janggal. Ya, kami harus menghormati peradilan yang memang milik negara, yang negara hukum. Kita semua orang hukum di sini, orang-orang yang memang menggeluti kegiatan kami itu di bidang hukum. Hakim juga punya sama dengan kami belajar hukum, karena satu punya fakultas hukum juga, tapi mempunyai pandangan yang berbeda. Nah, ini yang saya lakukan di awal. Nanti kita boleh berdiskusi, tapi saya buka dengan pengalaman itu dulu. Apa yang diputus oleh pengadilan dan apa yang dilakukan oleh hakim di pengadilan mundur 2 minggu dari sudah ditemukan putusan itu diputuskan dengan melewati pelantikan. Awam harus membaca kejanggalan itu. Sakit kalau dipastikan sekian hari sembuh, tanggal 24 masih sembuh, maka dikatakan sidang akan dilanjutkan pada tanggal 24 dan semula tanggal 10. Ini tidak sederhana untuk kata, oh ya sakit, kemudian memang tidak bisa. Ini ikut, ini bukan sidang kehadiran. Kalaupun sakit pun bisa putus kalau tidak berat untuk tindakan dokter yang sifatnya mungkin operasi dan sebagainya. Ini ikut. Putusan tanggal 10 bisa disampaikan, karena ini harus sidang di pengadilan, di rumah sakit, dimanapun bisa dan sah. Tapi elektronik itu menjadi surat elektronik itu sama dengan surat yang lain ada sekarang ini. Nah, kemudian pada tanggal 24 itu sudah melewati tanggal 20, di mana tanggal pelantikan Presiden dan Wapres yang kami mohonkan untuk tidak dilantik karena ada cacat hukum pada putusan 90 yang digunakan tahun 2023 itu yang digunakan oleh KPU. Jadi diantaranya kan telah melewati masa yang semestinya kalau belum dilantik bukan diterima. Saya meyakini tidak ada hal yang tidak bisa dipertahankan kalau diperiksa pokok perkara. Dan istilahnya yang sudah membuktikan kalau ini diperiksa pokok perkaranya. Dan kami mundur dengan kompetensi absolut, bukan di PN Jakarta. Demikian sementara kita boleh tanya jawab, tapi akan saya sampaikan semangat kami. Prabowo yes, Gibran no. Terima kasih. Bagian ini yang gue suka, guys. Bagian ini yang gue demen, guys. Prabowo yes, Gibran no. Aduh, Profesor, kemarin nggak gitu suaranya. Aduh, dan baru kali ini gue melihat seorang profesor, guys, memakai seragam PDI Perjuangan dan mengatakan Prabowo yes, Gibran no. Aduh. Prabowo dan Gibran sudah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, ya kan? Ya sudah, disudahi saja, ya kan? Sekarang tinggal menatap ke depan dan mendukung pemerintahan yang sekarang. Salam hormat.